Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Nuwassil qira'atana fi kitab Tuhfatil Wasabiyyah fi tashil matn al-Ajrumiyyah alladhi allafahu al-Syekh Abu Abdullah Ahmad ibn Thabit ibn Sa'id al-Wasabi rahimahullahu ta'ala. Qad tawaqafna 'inda qawli al-musannif rahimahullahu ta'ala alamat al-harf. Al-an insyaallah ta'ala fi hadhihi al-lailah sanuwassil bi'idznillah ta'ala wa bi'aunihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala alamatul harfi, tanda huruf. Qala wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'il. Sekarang kita natakallamu fi juz'in akhir min ajza'il kalam ala wa huwal harfu. Sekarang kita berbicara tentang bagian yang ketiga dari bagian-bagian kalam atau yang menyusun kalam, dia adalah huruf. Apa itu huruf? Dikatakan oleh musannif rahimahullahu ta'ala, huruf adalah kata yang tidak bisa masuk tanda isim dan tanda fi'il. Berarti huruf alamatnya adalah alamat adamiyah, alamat yang tidak ada alamatnya. Dikatakan oleh para ulama al-alamat al-adamiyah. Qala syarih, aqulu yutamayyazul harfu an akhayhi al-ismi wal fi'li bi anna alamatah adamu qabuli alamatil ismi wal alamatil fi'li sabiqati. Dibedakan huruf dari dua saudaranya, isim dan fi'il, yaitu isim dan fi'il. Naam, hadzal ismi wal fi'li majrurani ala annahuma badal ba'd min kull min akhayhi au aywa kul min kul bukan ba'd min kul, dengan tanda apa tandanya? Tandanya huruf adalah tidak bisa menerima tanda-tanda isim dan fi'il yang telah disebutkan kemarin. Nah, contohnya hal wa fi walam. Jika beliau memberikan contoh seperti yang ada di Alfiyah, yang ada pada Alfiyah Ibnu Malik. Kahal wa fi walam fi'lun mudhari'un yali lam kayasham. Kurang lebih gitu baiknya. Fahadil huruf, maka huruf ini wa nahwa dan semisalnya la taqbalu alamatil ismi wala alamatil fi'li, dia tidak bisa menerima tanda isim dan tanda fi'il. Fala yuqalu fil awal masalan min hal, maka tidak dikatakan pada yang pertama min hal, wala al hal wala qad hal wala sawfa hal. Kenapa? Karena semuanya adalah huruf. Wal huruf la yaqbal wala taqbal alamatil ismi wala alamatil fi'il. Hakadha bayanu. Falamma ra'aynahu la yaqbalu syai'an min alamatil ismi wala syai'an min alamatil fi'ili arafna annahu harfun. Maka ketika kita melihat dia tidak menerima sedikit pun dari tanda isim, begitu pula dari tanda fi'il, maka kita tak ketahuilah bahwasanya itu merupakan huruf. Wa mithluh wa fi walam. Nah, sepertinya juga fi dan lam, antum tinggal kiaskan. Min fi enggak bisa, hal fi nah tidak bisa. Barakallahu fikum. Fa adamu qabulil kalimatil alamatal lisabiqah. Naam, fa adamu qabulil kalimati al alamati sabiqata, afwan salah baca, alamatun ala harfiyatiha. Maka tidak menerimanya sebuah kata al-alamati sabiqata, tanda-tanda yang telah berlalu, naam, yaitu tanda isim dan tanda fi'il, itu merupakan tanda akan keharfiyahannya sebuah kata. Al-alamati dia masuk ala annahu maf'ulun bih li
qabul, lianna qabul hadza masdar ya'mal amal al-fi'il, wa min surati dzalik an yudafa ila ma ba'daha. Ya, silakan dicerna bagi yang paham, biar supaya kita enggak ittirat kemana-mana. Yang enggak paham ya nanti dibahas pada babnya. Wa qauluna, dan perkataan kami, nahal wa fi walam isyaratun ila anal hurufa ala thalathati aqsam. Ini adalah isyarah bahwasanya huruf terbagi menjadi 3 bagian. Barakallahu fikum. Ismun mukhtasun bil asma, ada bagian yang dia khusus buat isim, ka hurufil jar seperti huruf jar, wa al seperti al, wa ghairihima dan semisal dari keduanya. Dan ada jenis yang dia itu khusus buat fi'il seperti al-jawazim, alat-alat penjazam, wa qad wa ghairihima, wa qismun mushtarakun bainahuma, jenis yang bisa digunakan untuk dua-duanya seperti hal, wala, anafiyah, wa ghairihima. Engkau katakan pada keduanya, hal ja'a zaidun wa hal zaidun qa'imun. Naam, la ja'a zaidun. Nah, ya barak belajar ay. La tadrusan. Ujian Cibintang. Takalam sama Saadil. Takalam sama Saadil. Tafadhal. Syukran jazakallah. Al-as'ilah, sekarang soal-soal sebagaimana yang biasanya, jangan sampai enggak dikerjain. Ya, dikerjain, harus dikerjain supaya antum memurojaah materi yang dipelajari. Kemudian kita lanjut babul i'rabi wal bina. Sekarang pembahasan i'rab wal bina. Kenapa sih setelahnya langsung dibahas pembahasan al-i'rab wal bina? Karena pembahasan i'rab dan bina itu nanti dibahasnya ya seputar i'rab dan bina, itu pembahasannya tidak keluar dari 3 yang telah berlalu. Tidak keluar dari 3 kata atau 3 jenis yang telah berlalu, yaitu huruf, isim dan fi'il. Huruf, isim dan fi'il. Jadi 3 perkara ini, huruf, isim dan fi'il, imma al-mabni au aywa wa imma al-mu'rab. Dia bisa mabni dan bisa mu'rab. Baik, kita bacakan dulu terlebih dahulu, baru nanti kita akan sedikit lagi rangkumkan agar supaya tidak pusing atau mudah dipahami. Sama qala syarih rahimahullahu taala babul i'rabi Sama qala al-muallif rahimahullahu taala babul i'rabi wal bina, bab al-i'rab wal bina. Qala al-musannif babul i'rabi, al-i'rab, i'rab adalah wa taghyiru awakhiril kalim, berubahnya akhir dari setiap kata, min masubin ila majrurin ila marfu'in, dari nasab contohnya ke marfu dan majrur. Ini namanya al-i'rab, perubahan akhir setiap kata. Zaidun, zaidan, zaidin. Kenapa kok bisa berubah? Di sini dijelaskan li lamu ta'lil, lam huna lamu ta'lil litu'allilu ma qablaha minal ahkam, untuk menjelaskan yang sebelum dari perkataan. Jadi kalau kita ngelihat lam li, berarti betul-betul harus kita perhatikan, ini adalah penjelasan kepada yang sebelumnya. Likhtilafil awamil dakhilati 'alaiha. Kenapa kok bisa berubah? Karena ada perbedaan amil yang masuk kepada kata tersebut. Amil apa? Amil itu yang dia beramal. Nanti kita punya amil, punya ma'mul, punya amil, punya ma'mul, sebagaimana yang dipelajari di kitab sebelumnya yang antum pelajari mungkin di Muyassar atau semisalnya, seperti contohnya zaidun qa'imun. Dalam kata ini tidak terlepas dari yang namanya amil dan ma'mul. Zaidun amil, dia mubtada amil. Amil apa? Dia beramal. Mengamalkan kepada kata setelahnya. Qaimun khobar. Qaimun adalah khobar.
dan dia dinamakan juga ma'mul yang diamali oleh khobar. Kenapa diamali khobar, atau apa sih amalnya khobar? Afwan, yang diamali oleh mubtada, yang diamali oleh mubtada. Qaimun dia khobar yang diamali oleh mubtada, ma'mul al mubtada yang diamali oleh mubtada. Kenapa sih, atau apa sih amalnya mubtada kepada ma'mul ini? Jawabannya adalah membuat khobar menjadi marfu'. Membuat khobar menjadi marfu'. Hakadha bayanuhu. Kita punya amil, punya ma'mul. Jadi tidaklah setiap kata yang ada pada sebuah susunan kalimat, melainkan kata tersebut dia memiliki amil yang menyebabkan dia berubah-ubah. Naam, barakallahu fikum. Lafdhan aw taqdiran, baik perubahannya secara lafaz atau secara takdiran. Lafaz maksudnya apa? Lafaznya kelihatan di kata tersebut. Contohnya apa? Zaidun, zaidan, zaidin. Hadza zaidun. Naam. Ra'aitu zaidan. Zaidan dia ma'mul dari ra'aitu. Ra'aitu amil. Naam yang menyebabkan zaidan masuk. Marartu bi zaidin, dan ada taghyir yusamma taghyiran lafdhiyan. Taghyir perubahan yang sifatnya lafaz. Kenapa? Karena bisa kita lihat perubahannya di lafaz tersebut. Jadi yadhhar atharuhu, tampak perubahannya. Atau takdiran. Takdiran ini dia ditakdirkan. Dia ditakdirkan dalam artian tidak bisa kita lihat, seakan-akan berubah padahal tidak berubah. Dan nanti ada 3 bagian i'rab takdiri. Nanti namanya i'rab takdiri. Ada 3 bagian sebagaimana yang akan dijelaskan di syarah. Kita kasih contoh dulu satu. Contohnya isim maksur. Isim maksur itu isim yang diakhiri dengan alif lazimah. Ya rijal, syuf ta'al. Ya zalfa, Usama kalimah. Jazakallah khair. Contohnya aywa ra'aitu fatan. Hadza fatan, marartu bi fatan. La yadhhar atharuhu fi akhir al-kalimah. Tidak tampak perubahannya pada akhir sebuah kata. Itu namanya takdiran. Naam. Sebentar. Qala syarih rahimahullahu hafizahullahu ta'ala, al-i'rab wal bina'u huma asasu ilmi nahwi. Ini merupakan pondasinya ilmu nahwu. Karena nahwu itu id alaihi ma yaduru hukmi akhiri kulli kalimatin. Karena di atas keduanya lah, al-i'rab wal bina maksudnya berputar hukum dari akhir setiap kata. Wal musannif rahimahullahu taala dzakara al-i'raba wa lam yadhkuril bina. Di sini musannif cuma menyebutkan i'rab, yakni maksudnya Ibnu Ajurum tidak menyebutkan bab al-bina. Wa nahnu bi'aunillah, dan insyaallah taala dengan pertolongannya sanadkuruhu ba'da al-i'rab, kita akan sebutkan al-bina setelah pembahasan al-i'rab agar supaya bisa jelas. Baik. Fa amal i'rabu fa huwa bi kasril hamzah wa ya'ti lughatan. Adapun i'rab dengan mengkasrah hamzah al-i'rab, bukan al-a'rab. Kalau fathah hamzah al-a'rab itu jamak dari kata arabun. Qalatil a'rabu aman. Wa ya'ti lughatan, dan datang secara bahasa. Ada yang masuk. Ayo. Datang secara bahasa lima'anin katsiratin, dengan makna-makna yang banyak. Minha, di antara makna, na'am barakallahu fikum, al-i'rab al-idhar wal bayan. Al-idhar menampakkan, wal bayan dan menjelaskan. Taqulu araku amna fi nafsi, saya menampakkan apa yang ada pada diri saya. Idza adhartahu wa bayyantahu, tatkala engkau tampakkan dan engkau jelaskan. Naam. Wa minha tahsin, di antara maknanya
at-tahsin, memperbagus. A'radtu syai' ay hasantah, ya, kita memperbagus. Wastilahan, secara istilah, hadzal ladzi nahnu bihajatin ilai, inilah yang kita butuhkan. Ma dzakarahul musannif biqauli taghyir ila akhirih, yang telah disebutkan tadi di matan secara istilahnya. Wal muradu bi taghyiri awakhiril kalim, yang dimaksud perubahan akhir setiap kata, maksudnya taghyiru ahwali awakhiriha, perubahan keadaan setiap katanya. La taghyirul akhiri nafsih, bukan perubahan akhir itu sendiri, bukan perubahan akhir setiap kata itu sendiri. Kenapa? Fa innahu la yataghayyar, karena na'am, kata itu tidak berubah, akhir dari kata itu sejatinya tidak berubah. Zaidun, dalnya bukan na'am berubah jadi kata yang lain, tapi keadaan akhir katanya. Wa ma'na taghyiru ahwal akhiriha, na'am, tahawuluha min rafa' mathalan ila nasab wa min nasab ila jar. Maksudnya apa? Berubahnya dia dari rafa', contohnya ke nasab, dari nasab ke jar. Wa sababu hadza taghyir, sebab perubahan ini, wa ikhtilaful awamil dakhilati 'alaiha min 'amilin yaqtadi raf'a, dia adalah perbedaannya atau berbedanya amil-amil yang masuk pada kata tersebut, contohnya dari amil yang mengharuskan rafa', ila amilin yaqtadi nasba, kepada amil yang mengharuskan nasab, ila amilin yaqtadil jarra, kepada amil yang mengharuskan jar. Naam, ka Zaidun masalan, seperti Zaid contohnya. Fa innahu qabla dukhulil awamil ismun mauqufun, sesungguhnya sebelum masuk amil dia adalah isim yang tidak kita bisa tentukan i'rabnya. Walaysa mu'raban wala mabniyan wala marfu'an wala ghairah, dia tidak kita katakan mu'rab, mabni, marfu' atau yang lainnya. Fa idza dakhala alaihi amilun yaqtadi raf'ahu kana marfu'an, kalau masuk amil padanya yang mengharuskan rafa'nya dia, maka jadi marfu'. Nah, contohnya ja'a Zaidun, di antara amil yang mengharuskan sebuah kata menjadi marfu adalah fi'il, karena setelah fi'il pasti fa'il, dan fa'il hukumnya marfu'. Hadza mawdi'un min mawadhi'i marfu'atil asma'. Nah, ini termasuk satu dari tempat-tempat isim yang dimarfu', itu adalah fa'il, sebagaimana yang antum telah pelajari na'am sebelumnya di kitab yang lainnya dari At-Tuhfah Al-Ushabiyah. Nah, mengharapkan semuanya udah belajar biar enggak sulit. Fa Zaidun fa'ilun marfu'un bi jaa, dia fa'il marfu dengan jaa. Wa in dakhala 'alaihi 'amilun akhara yaqtadi nasbahu taghayyara halu akhirih min rafa' ila nasab. Dan kalau misalkan masuk padanya amil yang lain yang mengharuskan nasab, maka keadaan akhirnya berubah dari rafa' ke nasab. Nahu ra'aitu Zaidan, na'am, fa Zaidan maf'ulun bih, Zaid maf'ul bih, masuk bi ra'aitu. Wa in dakhala 'alaihi 'amilun akhara yaqtadi jarrah taghayyara halu akhirih min nasab ila jarri. Naam, kalau misalkan amil yang lain masuk yang mengharuskan jar, maka keadaannya sama intinya ini sama yang atas, terjemahnya tinggal di itu apa namanya, dirubah aja sedikit, tinggal dirubah aja sedikit. Marartu bi Zaidin fa Zaidin majrurun bil ba, fa anta tara anna akhir Zaidin wa huwa dal lam yataghayyar. Apakah engkau lihat? Naam, lihat kan akhir dari Zaid itu enggak berubah, dalnya tidak berubah. Wa inna ma taghayyara haul akhir, yang berubah cuma keadaan akhirnya. Min rafa' ila nasab ila jar, fa hadha taghyiru huwa al-i'rab, dan perubahan ini namanya i'rab. Na'am, hakadha bayanuhu. Wa hadhihi al-harakatu thalathu al-mawjudatu fi akhir Zaid hiya alamatun 'alaihi hadha fil ism. Dan akhir dan harakat yang tiga ini yang ada pada akhir Zaid itu merupakan tanda dari berubahnya. Naam, hadza fil ism, ini pada isim. Wa mithluhu al-fi'l mudhari', dan seperti itu juga fi'il mudhari'. Yadhhabu Zaidun, contohnya yadhhabu Zaidun, fa yadhhabu fi'lun mudhari'un marfu'un, yadhhab fi'il mudhari' marfu'. Naam,
Kenapa marfu? Litajarrudihi an amilin yaqtadi nasbah, karena kosongnya dia dari amil yang mengharuskan nasab, au amilin yaqtadi jazma, atau amil yang mengharuskan jazm. Ini penjelasan beliau seperti i'rab ya, karena nanti tatkala kita mengi'rab fi'il mudhari', fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nasib wal jazim, alamat rafihi, alamat rafanya tergantung dia katanya apa, karena fi'il mudhari' terbagi menjadi 3, sahihul akhir, mu'tal akhir, sama al-af'al al-khamsah. Barakallahu fikum. Fa in dakhala alaihi amilun yaqtadi nasbata ghayra halu akhirih min rafa' ila nasab. Contohnya lan yadhhaba zaidun. Naam, lan yadhhaba zaidun, fa yadhhaba fi'lun mudhari' mansubun bilan, mansub dengan lan. Kenapa mansub dengan lan? Karena lan dia merupakan nasib min nawasib al-mudhari', salah satu tanda atau alamat atau alat, bukan alamat, alat penasab mudhari'. An lan idan kailamu kailamul juhud hatta wal jawabu bil fa wal waw wa au. Naam, sebagaimana nanti kita akan bahas. Wa in dakhala alai amilun akhar yaqtadi jazmahu taghayyara halu akhirih min nasab ila jazm. Contohnya lam yadhhab zaidun, zaid tidak pergi. Yadhhab fil mudhari' majzumun bil lam. Al-muhim ketiganya ini adalah perubahan juga seperti pada isim yang di atas, karena kan ada amil yaqtadi hadza aw dzalika taghyir yang mengharuskan adanya perubahan itu. Karena fiil ya enggak dijazm, enggak dijar maksudnya afwan, maka dia dari nasab ke jazm bukan ke jar. Na'am, wasil wa qawlu lafdhun aw taqdiran, maknanya anna hadha at-taghyir alladhi yakunu fil ismi wal fi'li yanqasimu ila qismain, ahadihima lafdhiyun wa tsani taqdiriyun. Bahwa maknanya dari matan ini ada bahwasanya perubahan ini yang ada pada isim dan fi'il itu terbagi menjadi 2. Yang pertama secara lafaz, yang kedua secara takdiri. Fa amma lafdhiyu fa huwa ma yadhharu fi akhiril kalimati isman kanat aw fi'lan kama taqaddama kulli min zaid wa yadhhab. Lafzi maksudnya yang tampak di akhir setiap kata, baik tampak perubahan tersebut pada kata yang dia adalah isim atau fi'il. Naam, isim atau fi'il, kama taqaddama fi kulli min zaid wa yadhhab, sebagaimana yang telah berlalu prakteknya pada kata zaid dan yadhhab. Wa amma taqdiriyu fa huwa ma la yadhharu fi akhir kalimati. Adapun takdiri itu lawannya. Wa inna ma yakunu manwiyan fiha, sesungguhnya dia cuma diniatkan pada dalam kata tersebut ya, pada kata tersebut. Contohnya misalkan yang tadi fatan, aywa fatan fatan fatan, wa huwa ala thalathati aqsamin, dan i'rab takdiri terbagi menjadi 3 bagian. Barakallahu fikum. Al awal, yang pertama ma yaqaddaru li ta'adzur, yang dia ditakdirkan. Kenapa kok i'rab takdiri? Naam, karena hukum asal i'rab kan lafzi, tidaklah takdiri melainkan dia ada alasannya. Naam, jadi kaidah itu tidaklah sebuah kata atau sesuatu dia kharaja an adatihi illa lahu sabab, keluar dari keadaan aslinya, keadaan kebiasaannya, melainkan keluarnya tersebut dia memiliki sabab yang harus labudda min ma'rifatiha, yang harus harus kita ketahui. Naam. Taib. Yang pertama ya kawan, ma yuqaddaru li ta'adzur, ditakdirkan li karena dia ta'adzur, adanya udzur. Udhur, apa udhurnya dia? Nanti kita jelaskan. Wa dzalika, yang demikian itu fi kulli ismin mu'rabin akhiruhu alifun lazimatun qablaha fathatun wa yusamma maqsuran. Di mana si i'rab ta'adzur ini? Pada setiap isim mu'rab yang akhirnya alif lazimah dan sebelumnya fathah dinamakan dengan isim maksur, seperti fata wal huda wal asa wa nahwi dzalik, dan yang semisal dari 3 kata tersebut. Naam, tuqaddaru alaihi jami'ul harakat, ditakdirkan padanya seluruh harakat, marfu, mansub dan majrur. Apa sih udurnya?
Aywa, udurnya dia kan ta'adzur kan? Ya, udurnya dia karena alif tidak bisa menerima harokat. Lidzatihi pada zat. Insyaallah akan dijelaskan juga ya ikhwan, akan disebutkan di sini. Ana terlalu cepat. Barakallahu fiik. Afwan. Tuh. Nah, contohnya ja'al fata wa ra'aitul fata wa marartu bil fata. Fal fata fil mithal awal fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatul muqaddaratu 'alal alifi. Mana min dhuriha ta'adzur. Nah, ini seperti i'rab pokoknya penjelasannya. Seperti mengi'rab fa'il marfu' atau memang ini i'rab yang dijelaskan gitu ya. Antum hafalkan ini bagus banget. Alamat rafanya dhammah muqaddarah 'ala alif yang ditakdirkan di atas alif. Seakan-akan kita ada dhammah di alif tersebut. Manwiyan fiha. Mana amin zuhuriya tercegah dari tampaknya harokat tersebut. Naam at-ta'adzur karena adanya uzur. Antum tulis tuh ya terjemahnya. Nanti ntar kalau udah agak jauh sedikit kita nggak usah terjemahin lagi nih i'rab karena memperlambat waktu biar cepat selesai kitab ini karena ini kitabnya dasar banget. Bagi antum yang udah pernah belajar mungkin bosan gitu. Mungkin bosan. Tapi kalau baru sekali dua kali ya jangan bosan ya. Jangan terlalu bosan. Baik, kita lanjutkan. Wa fil mithali tsani, contoh kedua, maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatul muqaddaratu 'alal alif. Mana min dzuriha at-ta'adzur, sama persis artinya. Bedanya di maf'ul bih aja. Wa fil mithali tsalis majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratul muqaddaratu 'alal alifi. Mana min zuhuriha at-ta'adzur. Wa mithluhu al-fi'lul mudhari'ul mu'tallu bil alif. Dan sama seperti al-fata, fi'il mudhari' yang dia mu'tal alif, tapi nanti ada sedikit beda. Ayo sama, tapi ya sedikit lah bedanya, sedikit beda. Seperti ka yakhsha, na'am, yakhsha wa yas'a wa yarda wa nahwi dzalik. Tuqaddar alaihi dhammatu wal fathatu, faqat ditakdirkan padanya dhamma dan fathah aja. Nah, ini berarti apa ya kawan? Berarti cuma dhamma dan fathah, marfu dan mansub. Adapun majzum nanti dia di bihadfi harfil illah, dengan menghapus huruf illah. Yakhsha Zaidun rabba lan yakhsha aduwah. Fayakhsha fil mithalil awal fi'il mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nasib wal jazim. Fi'il mudhari' yang marfu karena kosongnya dia dari penasab dan penjazam. Wa alamatu rafihi dhammah wa alamatu rafihi dhammatul muqaddaratu 'alal alif. Alamat rafanya dhammah muqaddarah di atas alif. Mana amin zuhuriha at-ta'adzur, tercegah dari tampaknya karena adanya udzur. Wa fil mithali tsani mansubun bilan wa alamatu nasbihi al-fathatul muqaddaratu 'alal alif. Mana min dzurriya at-ta'adzur, sama. Wa ma'na ta'adzur ay wa hadha huwa alladhi na'am antadhiruhu, yang kita tunggu-tunggu ini. Makna ta'adzur adalah annal alifa la taqbalu al-harakata aslan likauniha mulazimatun disukun. Apa sih makna ta'adzur? Bahwasanya alif itu secara asal tidak bisa menerima harokat, tidak bisa menerima harokat. Naam, makanya dia ya huruf mat ya, huruf mat di jauf, makhrajnya jauf. Likauniha mulazimatun lisukun, karena alif itu selalu sukun, senantiasa sukun. Al-qismu tsani, jenis yang kedua dari al-i'rab at-taqdiri. Sebelum lanjut, ada pertanyaan antum? Mungkin ada yang kelewat, kurang paham atau gimana? Enggak ada? Ayo. Senantiasa. Wa jazakallahu khairan. Nawasil. Al-qismu tsani, jenis kedua, ma yuqaddaru listiqal,
yang ditakdirkan li thiqal karena berat. Ayo kawan, antum perhatikan. Jadi terjemah itu harus kita pakai juga kaidah nahwunya. Jadi lam sebagaimana anu ulang-ulang at-ta'lil. Lam maknanya di sini at-ta'liliyah. Ntar sebagaimana juga yang kita akan bahas bahwasanya ya huruf itu sebenarnya cuma satu, ikhwan. Huruf itu sebenarnya cuma satu, hanya saja maknanya yang banyak. Seperti lam huruf jar, ya itu cuma satu huruf jar. Nah, yang memajrurkan, tapi maknanya banyak. Ada yang ta'lil, ada yang tamlik, ada yang al-ikhtisas dan semisalnya. Ntar sebagaimana kita jelaskan. Wadzalika yang demikian itu fi kulli ismin mu'rabin akhiruhu ya'un sakinatun lazimatun maksurun ma qablaha. Yang demikian itu pada setiap isim mu'rab yang akhirnya ya sukun lazimah maksurun ma qablaha, yang dia dikasroh sebelum ya-nya. Jadi al-qadhi itu dia dinamakan na'am wa yusamma manqusun, dinamakan dengan isim manqus. Kenapa manqus? Karena dia adalah isim mu'rab ya, bukan mabni. Nah, bukan mabni. Tandanya dia menerima alamat i'rab. Akhirnya ya sakinah. Ya sukun yang lazimah, yang selalu ada. Yang selalu ada baik dalam keadaan marfu, mansub dan majrur, itu ya-nya selalu ada. Berbeda dengan ya yang ada pada asmaul khamsah, yang dia bukan ya lazimah, dia adanya tatkala majrur aja, abika. Naam contohnya naam min abika, itu ya-nya bukan ya lazimah. Kenapa enggak ya lazimah? Karena ya-nya suatu saat apa kabur. Enggak ada. Seperti ya musanna muslimaini, bukan lazimah karena suatu saat diganti dengan alif. Makanya di sini harusnya lazimah, ya yang senantiasa ada. Gitu terus qadhi itu namanya lazim, ikhwan. Yang dikasroh sebelum ya-nya. Jadi yang dikasroh sebelum ya, bukan dia-nya. Kalau dia-nya nanti dia bukan isim manqus, seperti kursi bukan isim manqus tapi na'am isim biasa. Kalau di Ibnu Aqil nanti ada istilah, tidak usah dibawakan dulu. Na'am, harus sebelum ya-nya yang dikasroh. Seperti qadhi wa da'i wa rami wa nahwi dzalik, tuqaddar alaihi harakatani faqad, ditakdirkan cuma dua harakat saja. Wa huma dhammatu wal kasrah, yaitu dhammah dan kasrah. Ja'al qadhi wa marartu bil qadhi. Fal qadhi fil mithal al awal fa'ilun marfu'un, dia fa'il marfu'. Wa alamat rafihi ad-dhammatul muqaddaratu 'ala al-ya'i mana'a min dzurriha as-thiqal, tercegah dari tampaknya harakat tersebut karena thiqal. Lupa lagi direkam, jauh karena thiqal. Wa fil atsani majrurun bil ba, majur dengan ba. Awalamatu jarihil kasratul muqaddaratu 'alal ya mana min dzurriya asfiqal, berat juga. Jadi orang Arab itu ikhwan tatkala dari kasrah ke dhammah berat lisannya. Al-qadhiyu berat. Kalau kita mungkin bisa bisa-bisain, tapi kalau orang Arab kan na'am ya enggak bisa. Berat. Apalagi dari kasrah ke kasrah al-qadhi. Nah, makanya untuk meringankan, jadi orang Arab itu sukanya takhfiful lafaz, takhfif at-ta'bir, meringankan pembicaraan, meringankan ungkapan. Jadi makanya dihilangkanlah itu harokat agar supaya tidak berat tatkala diucapkan. Makanya sering dari mereka menghapus sebuah kata agar supaya ringan. Nah, idhofahkan, makanya nanti ada idhofah namanya lafdhiyah atau ghairu mahdhah atau majazi, yang dia na'am idhofahnya bukan maknawi, yang cuma sekedar tujuannya takhfif al-lafaz, meringankan lafaz. Baik. Wa amal fathah, adapun fathah fa innaha tadhharu fihi, maka tampak. Kenapa kok tampak? Bi khiffatiha, karena ringannya fathah fi lisanil Arab, pada lisannya orang-orang Arab. Nah, ra'aitul qadhiya
fal qadhiya maf'ulun bihi mansubun wa alamat nasbihi al-fathatul adh-dhahiratu ala akhirih. Jadi antum ingat ya. Jadi kalau isim mangkus yang akhirnya ya lazimah sebelumnya kasrah, dia itu yang muqaddar cuma na'am barakallahu fikum cuma dhammah dan kasrah. Adapun fathah dia dhahirah li khiffatiha. Wa mithluhu al-fi'lul mudhari'ul mu'tallu bil ya. Seperti ini juga fi'il mudhari' mu'tal ya. Fi'il mudhari' mu'tal ya. Nah, contohnya qadhi afwan. Nah, yaqdi wa yu'ti wa yahdi wa nahwi dzalik. Nah, semisal dari itu. Wal mu'tal bil waw, dan mu'tal waw juga sama karena mu'tal ada 3, mu'tal waw, mu'tal ya, mu'tal alif. Mu'tal alif tadi kita telah bahas, dia itu masuk kategori pada isim maksur. Kalau mu'tal ya dan waw dia manqus. Jadi illah dari muqaddarahnya dia adalah na'am as-thiqal. As-thiqal. Yad'u wa yarju wa yasmu wa nahwu dzalik. Tuqaddar fihi ma ad-dhammah faqat, ditakdirkan pada kedua kata ini na'am dua jenis ini dhammah saja. Contohnya yad'u zaidun ilal haqqi wa yaqdi bih. Ya yad'u zaidun ilal haqqi wa yaqdi bih. Fa yad'u di sini yad'u fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi 'anil nasib wal jazim wa 'alamatu rafihi dhammatul muqaddaratu 'alal wawi. Mana min dzuriha as-thiqal berat. Yad'u berat. Wa yaqdi ma'tufun 'ala yad'u wal ma'tufu 'alal marfu'u mithlih. Ma'tuf kepada yang marfu juga hukumnya. Wa 'alamatu rafihi dhammatul muqaddaratu 'alal ya. Alamat rafa'nya dhammah muqaddarah di atas ya. Mana min zuhuriha as-thiqal. Nah, amal adapun fathah pada mu'tal waw dan ya fa innaha tadhharu 'alaihima li khifatiha aidan. Sesungguhnya tampak pada keduanya. Alaihima ay alal mu'talil wawi wal mu'tal al ya. Karena ringannya. Lan yad'u zaidun ilal batili wa yaqdi bih. Fayad'u fi'l mudhari' mansubun bilan wa 'alamat nasbihi al-fathatul dhahiratu 'ala akhirih wa mithluhu yaqdi. Sama yaqdi juga penjelasan demikian. Ini yang na'am mudhari' al-mu'tal al-ya wa al-waw. Wa ma'na thiqal anna al-ya wal waw yaqbalanil haraka walakinnaha sakilatun 'alaihima. Bahwasanya waw dan ya dia menerima harakat akan tetapi berat. Tapi apa? Berat. Al-qismu tsalits, jenis yang ketiga, mayuqaddaru lil munasabah, yang ditakdirkan dikarenakan munasabah. Ya, lil munasabah, adanya pencocokan. Ntar kita jelaskan. Wa dzalika, yang demikian itu ini gampang banget. Fi kulli ismin udhifa ila ya'il mutakallim, pada setiap kata yang disandarkan kepada ya mutakallim. Contohnya gulami wa sadiqi wa ikhwani. Apapun isimnya tatkala disandarkan kepada ya mutakallim, na'am, maka dia nanti muqaddar lil munasabah. Harokatnya ditakdirkan untuk dalam rangka mencocokkan dengan ya. Ntar kita jelaskan di bawah, menjelaskan di bukunya aja biar supaya enggak double. Wa nahwi dzalik wa tuqaddar alaihi jami'u harakatil arab, ditakdirkan padanya seluruh harakat Arab. Nah, contohnya ja'a gulami wa ra'aitu gulami wa marartu bi gulami. Fa gulami fil mithalil awal fa'ilun marfu'un wa 'alamat rafihi dhammatul muqaddaratu 'ala ma qabla ya'il mutakallim. Itu beda dikit ya Arabnya. Muqaddar 'ala ma qabla ya'il mutakallim, di atas kata yang sebelumnya mutakallim. Gulami berarti apa? Ditakdirkannya di gulami di mimnya, bukan dianya ya takdir harokatnya, tapi sebelum ya mutakallim, Mana amin zuhuriya isyghal mahal bi harakatil munasabah, tercegah dari tampaknya kata tersebut, harokat tersebut isyghal mahal, sibuknya tempat
Yang itu adalah mim berarti dengan biharakatil munasabah, dengan harokat yang cocok. Naam. Mim sibuk dengan ya. Kenapa? Oh, dengan ya sibuk karena ya sukun. Naam. Jadi harus mencocoki dengan sukunnya ya. Dan ya dia cocoknya dengan harokat al-kasrah, dengan harokat kasrah, makanya dikasrahkan semua gulami. Nah, ya cocoknya dengan kasrah. Nah, wa gulam mudhaf wa ya'ul mutakallimu mudhaf ilaih, ya mutakallimi mudhaf ilaih. Wa fi tsani maf'ulun bihi mansubun wa alamat nasbihi al-fathatul muqaddaratu lil munasabah. Ala nahwi ma taqaddam, sebagaimana penjelasan yang telah berlalu intinya gitu. Wa fi tsalits majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihi al-kasratul muqaddaratu lil munasabah kadzalik, sama. Wa ma'na al-munasabah, ma'na munasabah anna ya al-mutakallim la yunasibuha illa kasrul harfil ladzi qablaha. Nah, makna dari munasabah adalah bahwasanya ya mutakallim itu ya yang takdirnya ana, la yunasibuha, tidaklah ada yang cocok dengan ya tersebut melainkan cuma mengkasrahkan huruf yang sebelumnya. Wa huwal mimu fi hadhil amtsilah, dan sebelum ya di sini adalah huruf mim pada contoh yang ini. Berarti ntar kalau yang lainnya ya tinggal dirubah aja. Contohnya misalkan baiti alana, mana tadi, fagulam qabla idhafati kana mu'raban bi harakatin dhahiratin 'alal mim. Sebelum disandarkan gulam, dia mu'rab dengan harokat yang tampak di atas mim. Nah, contohnya ja'az gulamun wa ra'aitu gulaman wa martu bi gulamin. Falamma udhifa ila ya'il mutakallim, tatkala disandarkan kepada ya mutakallim, udhifa, na'am, apa yang disandarkan? Gulam. Ya, di situ ada naibul fa'il. Naibul fa'ilnya dhamir mustatir taqdiruhu huwa ya'udu ala gulam. Kusiratil mimu wujuban, maka mimnya wajib dikasroh. Kenapa? Munasabatan dia ilmu mutakallim, dalam rangka mencocoki ya mutakallim. Munasibatan dia ilmu mutakallim, karena mimnya mencocoki ya mutakallim. Waju'ilat harakatul i'rab muqaddaratan 'alaiha, dan harakat i'rabnya itu ditakdirkan di atas na'am kata tersebut mim. Ini pembahasan tentang al-i'rab. Ada pertanyaan sebelum lanjut al-bina? Ayo falyatafaddal. Munasibatan. Oh ya, kalau kita takdirkan sebagai li ajli munasabatan, itu ya, munasabatan. Kalau li ajli kan maf'ul li ajli, karena kan syaratnya masdar gitu kan. Tapi kalau kita, iya kan munasibatan kan, maksudnya antum isim fa'il atau masdar kan? Iya. Kalau munasabatan kan masdar. Dari nasaba yunasibu munasabatan, masdar dia sebagai maf'ul ajli buat mim dalam rangka mencocoki ya mutakallim. Tapi kalau ditakdirkan sebagai hal buat mimnya munasibatan, karena hal syaratnya adalah sifat. Syarat hal adalah sifat. Mal muradu bis sifat, yang dimaksud sifat adalah isim fa'il atau yang lainnya nanti sebagaimana yang kita akan bahas. Munasibatan karena dia mencocoki ya mutakallim. Maka mafhum. Jazakallahu khairan. Ada yang lainnya? Enggak ada. Baik, lanjut ya. Al-bina. Wa amal bina'u fa huwa lughatan, secara bahasa wadu syai'in ala syai'in ala wajhin yuradu bihi thubut. Secara bahasa bina itu meletakkan sesuatu di atas sesuatu. Ya, bangun berarti kan. Ala wajhin yuradu bihi thubut, di atas bentuk yang diinginkan dari bentuk tersebut athubut, tetap kokoh. Berarti apa? Enggak berubah-ubah. Ya, secara bahasa mah
intinya dia bangunan, kita membangun sesuatu. Naam, batu di atap terus tar di semen, itu kan pengennya ditetapkan, itu namanya bina, bangunan. Wasilah secara istilah diddul i'rab, lawan dari i'rab. Inilah gampang. Naam, bididdih. Ta'rif bididdih. Wa huwa luzumu akhiril kalimati halatan wahidatan. Itu adalah tetapnya sebuah kata, akhir sebuah kata pada satu keadaan saja. Nah, contohnya sibawaihi. Min qaulika ja'a sibawaihi wa ra'aitu sibawaihi wa marartu bi sibawaihi. Fa sibawaihi fi hadhihi al-amthilati lazimun halatan wahidatan fil isti'mal. Maka sibawaihi pada contoh ini lazimun, terus wajib halatan wahidatan fil isti'mal, dalam satu keadaan saja pada penggunaannya. Wahyal bina'u al kasri, yaitu mabni di atas kasrah. Fahuwa mabniun al kasri, dia mabni di atas kasrah. Tuh antum lihat, kalau mengirab mu'rab kasrah ada tak marbutah, tapi kalau mabni kasri. Nah itu antum ingat-ingat ya. Tapi kalau kita mengirab yang mabni itu enggak pakai tak marbutah, tapi kalau kita mengirab yang mu'rab menggunakan tak marbutah. Nah, jadi dhamir fa'il marfu' wa alamat rafihi dhammatul muqaddarah, dhammah adh-dhahirah. Tapi kalau giliran mabniun 'alal fathi, mabniun 'alal kasri, hakadha fi mahalli raf'in atau fi mahalli raf'i fa'ilin, dia sebagai ya, pada tempat rafa sebagai fa'il. Kama fil mithal awal, sebagaimana contoh yang pertama. Ja'a sibawaihi, dia mahalnya rafa, kedudukan rafa sebagai fa'il. Wa fi mahal nasbi maf'ulin bih, dia nasab maf'ul bih. Kama fil mithal tsani, sebagaimana pada contoh kedua. Antum bisa baca fi mahal nasbi maf'ulin bih atau fi mahal nasbin maf'ulun bih, ya maf'ulun bih. Wa fi mahal jarrin bil harfi kama fil mithal tsalits. Wa mithluhu kam wa qum wa hal, dan seperti sibawaih juga. Naam, dia tetapnya dalam satu keadaan, yaitu kam, qum dan hal. Fil luzumil bina'i ala sukun, ya seterusnya dia wajibnya dia lazimnya mabni di atas sukun. Wa aina wa qama wa sawfa fil luzumil bina'i ala fathi, wa haitsu wa mundu fi luzumil bina'i ala dhammi. Wa ulima mimma taqaddam, dan telah diketahui dari penjelasan yang telah berlalu, anna alamatil bina arba'un, bahwasanya tanda-tanda mabni, perubahan atau penetapan sebuah kata, tetapnya sebuah kata itu ada 4. Wahya sukun wal kasru wal fathu wal dhammu. Sukun, fathah, kasrah dan dhamm. Wa annal bina yakunu fil asma'i wal af'ali wal huruf, dan mabni itu ada pada isim, fi'il dan huruf. Isim, fi'il dan huruf. Tapi hukum asal isim dia mu'rab. Berarti apa? Tidaklah mabni melainkan nanti ada sebabnya. Berarti far'inya mabni dan terbatas. Berarti mabninya isim terbatas karena asalnya adalah mu'rab. Al-af'al dia juga mabni, hukum asalnya fi'il mabni. Berarti nanti ada yang mu'rab, dan mu'rab keluar dari hukum asal, berarti nanti ada penjelasannya, dan itu sedikit. Itu sedikit. Al-huruf dia mabni karena wal harfu na'am mustahiqun lil bin, huruf itu dia haknya memang mabni semuanya. Bi khilafil i'rab, berbeda dengan i'rab ikhwan. Fa innahu la yakunu illa fil asma'i wal af'ali faqat, dia cuma ada pada isim dan fi'il saja. Berarti huruf dia mabni. Nah, dan yang mu'rab cuma isim dan fi'il, sebagaimana nanti rinciannya akan disampaikan. Faedah sedikit lagi. Faedatun. Mal farqu bainal i'rab wal mu'rab wal bina'i wal mabni? Hadza huwa faedah. Tamam. Hadhihi hiya faedah jamilah jiddan. Ini faedah yang bagus, kawan. Apa bedanya antara i'rab wal mu'rab wal bina' wal mabni? Ma'anna adh-dhahir
sawa bisawa, padahal kayaknya sama aja gitu kan. Jawabannya anal i'rab huwa nafsu taghyiril waqi'i fi akhiril kalimati min raf'in ila nasbin ila jarrin aw jazmin. Adapun i'rab yang artinya perubahan, dia itu adalah nafsu taghyir al-waqi', perubahan itu sendiri yang ada pada akhir setiap kata, dari rafa, nasab ke jazm atau ke jar. Nah, jadi itu. Jadi perubahan itu sendiri namanya i'rab. Zaidun dan din. Nah, akhir itu namanya i'rab. Akhir itu namanya i'rab. Wa annal mu'rab, dan bahwasanya mu'rab itu adalah yang dirubah. Terjemahnya juga udah beda ya. Yang dirubah berarti ada yang dirubah. Ada objek yang dirubah. Wa nafsul kalimatil lati yaqau 'alaiha hadza taghyir. Dia adalah kata yang terjadi padanya perubahan ini, yang terjadi atas kata tersebut sebuah perubahan. Berarti apa ikhwan? Kalau al-mu'rab kata secara menyeluruh Zaidun, nah ini mu'rab, kata yang mu'rab katanya. Kalau i'rab itu perubahan akhir katanya. Naam, jadi kalau i'rab cuma akhirnya yang namanya perubahan. Ayo. Sebenarnya ini kalau antum paham antara masdar, fa'il, maf'ul, faedah-faedah lugawinya itu masya Allah nanti sangat bermanfaat pada pembahasan asma wa sifat. Pembahasan asma wa sifat. Kenapa sih sifat Allah itu kita ambil dari masdar saja? Yang masdar sini kan i'rab kan? Dan kenapa nama Allah itu harus naam mustaq, enggak jamid? Dalam artian apa? Mustaq itu ya sifat seperti sighah mubalaghah dan semisalnya. Ada faedahnya kawan, ya, yang bukan dibahas di sini. Takut nanti kita malah bahas asma sifat. Makanya sebelum kita belajar akidah, bagusnya kita mantepin nahunya, Nah, ya sebagian santri di sini yang nahunya sudah masya Allah, itu kemarin tatkala kita membahas tentang akidah dari sisi lughah, dari sisi mustaq wal jamid, itu mereka sangat senang sekali. Ternyata inilah manfaat dari selama ini belajar nahu. Kama taqaddam, sebagaimana telah berlalu, qablu fi kullin min zaid wa yadh, sebagaimana telah berlalu. Qabla hadza, maksud sebelum ini pada setiap zaid dan yadh. Fataghirul waqi' alaihi ma huwa al-arab, maka perubahan yang ada pada keduanya ini namanya arab. Wa kull minhum lafdun mu'rabun, dan setiap dari keduanya ini lafaz yang mu'rab, lafaz yang dirobah-robah. Wal bina, dan bina huwa nafsu luzumi akhiril kalimati halatan wahidatan mabni, dia adalah setiap atau perubahan akhir dari kata itu sendiri. Gampang, intinya perubahan tetap. Tinggal dibalik aja kok. Tetapnya akhir dari setiap kata dalam satu keadaan saja. Wal mabni huwa nafsul kalimah allati yaqau 'alaiha hadzal luzum. Kata yang tetap. Gampangnya gitulah. Kama taqaddama fi sibawai, sebagaimana yang telah berlalu pada kata Sibawaihi. Wallahu a'lam. As'ilah lagi ada 20. Alhamdulillah dikerjain. Insyaallah besok kita akan menjelaskan aqsamul i'rab, jenis-jenis i'rab. Naam bintang, barakallahu fikum. Sebagaimana ya, jenis-jenis i'rab sebagaimana yang kita jelaskan insyaallah besok. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Oh iya. Udah absen apa ya? Mana enggak aktif tadi nih? Toib, nggak ada pertanyaan ya? Ya, yang masuk silakan absen dulu. Yang masuk silakan untuk absen. Ya, semakin lama semakin dikit ya, wajar.
yang offline aja ikhwan. Naam. Semakin lama semakin dikit. Apalagi yang online. Ini memang sangat wajar sekali. Ada yang izin, ada yang enggak izin, ada yang mundur tanpa berita. Allahul musta'an. Nas'alallah taufiq wassabat wal istiqamah ala an nata'allama ilma nahwi hatta nafhama fahman tamaman jayyidan liyu'inana ala fahmil kitabi wa sunnati kama fahima dzalikal ulama. Amin. Baik, kalau enggak ada yang nanya, kita cukupkan sampai di sini ikhwan. Jazakumullahu khairan katsira ala husni istima'ikum wa musyarakatikum wa barakallahu fikum walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.